Kalau di sini kan kerjanya 11 bulan, gaji ke 12, 13, 14, 15. 4 bulan nggak kerja tapi itu dibayar gitu istilahnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja dimanapun kalian berada. Sebenarnya ini udah hari ke-13 lockdown di Barcelona dan kami menikmati ini. Ya mau gimana lagi. Nah di edisi kali ini kami mau perkenalan aja nih siapa kami, dari mana asal kami, dan ngapain sih kami di Barcelona. Jadi nama saya Cahya. Nama saya Amrin. Dan ini Ibrahim, dia lagi ngantuk. Ini ngantuk ini. Dadah dulu. Ngantuk bohong. Adios. Dadah. Dadah dulu tuh. Adios. Perkenalan, nama saya Ibrahim. Umur saya berapa? Umur saya 3 tahun. 3 apa? 3 tahun. Egonya hancur. Jadi Ibrahim ini umurnya 3 tahun, lahir di sini tahun 2017 bulan Januari. Bulannya Januari. Lanjut ibu dulu tadi. Iya, jadi saya aslinya kakak saya dari Kebumen dan kalau Mas Amrin dari Cilacap. Dari Rawalo. Cilacap, Banyumas. Rawalo Cilacap. Ngapain melu-melu Cilacap? Rawalo mah. Oh, Rawalo itu Rawalo sekarang Banyumas. Jadi ada sekarang Purwokerto, Almari Cilacap, Rawalo di tengah-tengah. Weh. Ini wong Kebumen tapi gedenya kan Jakarta, gitu ngerti. Iya, jadi Peta wilayah saya sendiri nggak tahu karena saya kalau dulu kecilnya di Tangerang di daerah Ciputat BSD. Ciputat BSD. Kita Jombang kali. Ciputat Jombang Rawalele. Belakangnya itu Iya. Bintaro, belakangnya. Belakangnya Bintaro. Ciputat bagian belakang lah pokoknya. Iya, gitu. Pondok Karet di deket-deket sana lah pokoknya. Iya. Jadi kecilnya di sana. Nah, kalau di Barcelona udah dari tahun 2007. Kalau kamu dari tahun berapa? Dari 2008. Jadi udah 12 tahun di sini. Ya, berarti aku 13 tahun di Iya. sini. Nah, kalau Ibrahim lahir di Barcelona. Tom namanya, gara-gara keseringan nonton Tom and Jerry, jadi Tom. Gara-gara 13 hari nggak keluar rumah, kita kasih nonton Tom and Jerry kemarin. Minumnya ada kodoknya. Ih, berkesan banget dia Tom and Jerry. Nah, ya teman-teman yang baru mampir di channel kami, terima kasih banyak. Semoga betah, semoga. Iya. Oh iya, terima kasih juga untuk yang sudah subscribe di channel kami. Iya, udah mendukung channel kami ya. Sekarang alhamdulillah udah 1400. Alhamdulillah, karena banyak juga yang masih di bawah 1000. Semuanya harus disyukuri. Iya. Ya, dan terima kasih banyak yang udah mensupport kami dengan like, komen, dan subscribe-nya. Gitu. Kami di Barcelona. Bingung. Bingung mau ngomong apa. Jadi selama ini kan banyak banget yang apa namanya, kalau komentar tuh mereka bilang kita enak banget sih tinggal di luar negeri satu keluarga gitu. Oh, gitu. Tanggapanmu gimana? Ya sebenarnya enak nggak enak ya. Ya. Enaknya ya fasilitas di sini emang memadai, transportasi, tempat belanja apa aja di sini, tempat bermain buat anak-anak. Terus ada untuk kesehatan juga kita di apa namanya, di Google Dilayani banyak, baik. gampang. Jadi kita bayar pajak dan mendapat pelayanan yang Iya, kalau dibilang enaknya kayak gitu. ya, Kalau nggak enaknya ya jauh dari keluarga. keluarga. Nah, kalau ingin liburan ke sana harus nabung yang banyak. Ya. Karena kebetulan kami itu yang kerja cuma saya. Mas Amrin. Kalau aku kerjanya kadang-kadang doang kalau lagi ada tamu dari Indonesia.
dalam waktu pas dia lagi bisa ditinggal ya aku nganterin mereka keliling Barcelona jadi tour guide dadakan gitu. Tapi kalau kerja sehari-hari sih Mas Amin. Gitu. Dan sekarang ini dalam rangka lockdown Barcelona kamu juga itu ya kena imbasnya ya. Tapi diliburkan, dirumahkan tapi masih digaji sama pemerintah Spanyol. Alhamdulillahnya, karena di sini ada programnya itu untuk perusahaan menengah ke bawah bisa ngajuin namanya RT. Nah itu udah pasti di ACC karena perusahaan yang bayar pajaknya lancar kan secara otomatis pemerintah punya tabungan dari pajak itu. Nah sekarang saatnya dikembalikan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu keuntungan kerja terus di sini di Barcelona gitu. Nah kalau untuk saya karena udah lama ya di Barcelona, jadi maksudnya di Spanyol ini udah lama, jadi kadang saya bingung sih kenapa saya betah di sini. Karena kalau lagi di Indonesia juga sebenarnya saya betah, tapi kalau balik lagi ke sini saya juga betah-betah aja di sini. Jadi saya nggak punya nggak punya alasan khusus sih kenapa saya betah di Barcelona, kenapa saya betah di Indonesia, Spanyol, kenapa saya betah di Indonesia. Karena sebenarnya saya dimanapun berada tuh yang penting sama dia sih. Ya kan kita keluarga. Iya. Kan namanya keluarga kan yang penting susah senang bersama kan. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba kita pengen pulang ke Indonesia terus kita tinggal di Indonesia juga gitu. Jadi sementara kita tinggal di Barcelona tapi karena saya di sana juga punya perusahaan turun temurun. Gaya banget. Oh iya kan? Apa ya? Perusahaannya apa itu? Selipan. Nah, selipan beras. Jadi insya Allah keinginan kami yang terbesar adalah bisa tinggal di Indonesia dan mampu ya bertahan di sana. Mudah-mudahan. Kalau di Barcelona mah kita cuma selewatan ini, cuma numpang. Kan emang negeri orang kan. Enak apapun negeri orang itu tetap aja lebih enak di negeri sendiri. Iya, kenapa kita bisa numpang seperti ini? Karena kita sekarang punya permanent resident. Iya. Sayang udah diurusin juga. Iya, KTP numpang tapi 5 tahun diperpanjangnya. 5 tahun. Jadi bisa pulang balik dan kalau kesini nggak perlu visa. Ya. Tinggal beli tiket, nunjukin KTP itu udah kelar. Kita bisa bolak-balik ke sini. Jadi alasan yang paling utama buat kita di sini adalah karena kita punya resident permit. Iya, itu alasan utama kenapa kita tinggal di sini. Iya, karena dulu awal-awal sebelum punya anak kami berdua kerja. Aku kerja jadi babysitter. Dan itu kami sempat ilegal kan? Iya, jadi awal-awal kami ilegal, nggak punya NIE atau KTP itu. KTP. Dan setelah kita punya resident permit, kita menikmati resident permit dan baru sekarang ini sih sebenarnya baru berapa tahun ya, 5 tahun belakangan ya? Ya kurang lebih sebelum lahir ini lah. Jadi dulu kami bekerja, dan aku juga kerja, dan sekarang enggak. Dan alasannya kenapa di sini karena masih punya resident permit yang hidup, yang aktif. Nanti kalau resident permit kita udah nggak aktif lagi dan nggak bisa diperpanjang lagi, kita pulang ke Indonesia. Jadi kita masih punya target sekitar 4 atau 3 tahun lagi di Barcelona. Gitu. Kalau masih betah lagi bisa lebih panjang lagi. Tapi kan harus perpanjang resident permit. Iya. Nah, enaknya lagi di sini kalau ngurusin resident permit ke kantor-kantor pemerintahan tuh nggak perlu calo dan nggak di PHP-in. Iya, cuma prosesnya biasanya agak lama karena memang banyak banget imigran di Spanyol. Enaknya lagi di sini juga kalau mau Eurotrip kita bebas visa, kita bebas Iya, karena punya punya resident permit Spanyol itu kita bisa keliling Eropa dan kita insya Allah kalau udah keliling Eropa nanti baru pulang ke Indonesia gitu. Ya udah ulang. Itu yang aku tadi juga nggak perlu sebenarnya. Iya sih. Yang
Apa ini? Iya. Asal ngomong aja. Ya udah. Jadi yang enaknya lagi, ya udah dibawa kan nggak apa-apa. Nggak sama. Dapur. Satu, dua, tiga. Iya, kalau di sini itu kalau kemana-mana enak, bis, metro atau kereta itu kemana-mana. Transportasinya umumnya memadai. Tepat waktu. Iya. Tapi katanya, ya udah deh. Katanya apa? Katanya di Jepang lebih bagus kan, Oh. kita belum pernah ke Jepang. Iya, di Jepang lebih bagus. Ya mungkin bisa dibilang karena kita baru sampai sini, belum kemana-mana, jadi mungkin sini lebih bagus. Nah kalau kalian udah pernah ke Jepang atau ke Korea atau kemana, mungkin di sana lebih bagus lagi. Iya, Ya. kalau dilihat-lihat itunya katanya sih di apa? Ya Hongkong gitu. Itu lebih bagus transportasi umumnya Iya. dibanding di sini. Ya, karena kelihatan juga kan kayak sekarang ada kasus corona kan emang penanganannya juga lebih bagus di Korea sama di Jepang. daripada di Eropa kan. Iya. Di Eropa masih kalang kabut. Iya, apalagi Italia. Tapi emang kebanyakan orang di sini agak bandel. Banyak yang nggak mau tetap di rumah. Di sini bandel, di Indonesia lebih bandel lagi. Tapi kita juga nggak nyalahin orang-orang di Indonesia sih. Karena kalau di sini kan misal pekerja bayar pajak, bayar jam sostek gitu semuanya lancar. Jadi udah langsung dipotong sama ini pemerintah kan. Nah kalau di Indonesia kan yang dipotong kan paling kalau nggak yang bekerja di pabrik ya ASN itu yang bekerja jadi pegawai negeri gitu. Nah kalau yang kuli-kuli, kalau di sini tetap bayar pajak ke pemerintah juga. Kalau di Indonesia kan enggak, makanya kalau di sini di lockdown nggak terlalu panik banget karena tetap masih dapat gaji walaupun nggak full. Nah kalau di Indonesia kan memang itu yang kuli-kuli yang kerja di sawah di mana aja itu mereka bingung memang. Ya kalau nggak keluar rumah mereka nggak dapat makan, nggak dapat uang. Ya kita cuma berharap dan berdoa mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Amin. Mudah-mudahan di Indonesia nggak terlalu Parah. seperti di Spanyol sini. Soalnya di Spanyol sini sekarang udah mencapai 56.000 yang positif, yang meninggal udah 4.000-an. Dikabarkannya. Terus enaknya lagi apa di sini? Enaknya lagi di sini apa ya? Kalau menurutku sih kalau belanja lebih gampang. Iya, di sini bisa makan daging terus setiap hari. Jadi kayak belanja makanan. Karena di sini daging lebih murah daripada sayuran. Belanja makanan lebih gampang, lebih banyak pilihan dibanding di Indonesia. Terus kayak harga lebih terjangkau daripada di Indonesia. Iya, gajinya ukurannya gede. Iya, jadi emang lebih terjangkau kan jatuhnya. Iya, kayak lebih terjangkau. kita di Indonesia gaji 2 juta, belanja ke supermarket 2 juta bisa langsung habis. Misalnya sebulan 2 juta atau 5 juta. Masuk supermarket 500.000 lah udah langsung habis, tapi belum mencukupi buat biaya hidup 1 bulan. Nah sedangkan di Spanyol kita belanja 200 euro aja kebanyakan 200 euro. Emang kita pernah belanja segitu? buat 1 bulan. Oh, buat 1 bulan. Maksudnya buat 1 bulan 200 atau 300 euro itu kan udah mencukupi banget kan buat kita makan 1 bulan. Iya. Kalau makanan pokok doang ya, kalau cemilan, apalagi cemilanmu mah nggak cukup. Cemilanku. Ini dengerin ibu ngomong ngantuk dia ya. Maksudnya apa namanya, imbang antara gaji dan biaya hidup. Iya. Tapi kalau udah buat bayar rumah ya habis juga sih. Iya, biaya rumah di sini Kapan-kapan kita bahas. Ya, kapan-kapan kita bahas lagi. Biaya bayar rumah dan segala macam. Kita lupakan dulu kesusahan yang seperti itu. Tapi ya salah satunya di sini enaknya itu nyari bahan makanan lebih banyak variasi dan itulah pokoknya. Soalnya kita kalau di Indonesia kayak kesusahan gitu kan sekarang ini. Atau karena memang kita udah terlalu lama di sini jadi udah lebih nyaman di sini. Gitu. Yang keempat, kok udah keempat aja, yang pertama kedua. Apa sih? Yang
Yang selanjutnya adalah yang enaknya di sini biaya rumah sakit gratis. Sebenarnya bukan gratis, Sehat. karena gaji saya langsung dipotong masuk ke kesehatan itu, atau yang dibilang jam sostek itu. Iya, jadi gratis, saya gratis kan kamu bayar. Ya. Nah, bukan kamu yang bayarin aku kan? Kok jadi debat sih? Ya bosku yang bayar sih. Aku ya tapi gratis. Kalau orang hamil di sini berhak mendapatkan penanganan medis gratis dari awal dia hamil sampai akhir. Iya. Dari pemerintah. Kalau Ya hamil tapi itu juga aku yang bayar, tetap bosku. tapi itu istri bukan istrimu, maksudnya orang hamil. Oh, orang hamil. Orang hamil. Ya bukan istriku juga sih. Ya maksudnya kayak orang hamil kan yang nggak punya niat itu mereka Iya, juga tetap. dapat kan. Kalau misalnya dia datang dengan perut gelembung gitu ke rumah sakit, aku hamil gitu, pasti orang rumah sakit akan ngasih fasilitas semuanya kan. Iya. Jadi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan udah berdarah-darah, udah mau mati istilah, ya Allah. Ya jangan bilang gitu apa. Tapi emang gitu. Ya siapa tahu. Beritanya banyak, beneran deh. Oh maksudnya langsung ditanya dulu keluarganya siapa gitu mungkin. Ya gitu kan. Emang kalau nggak ada duit, istilahnya ya, kalau nggak ada duit nggak medis nggak akan nanganin kan. Ya. Itu pahit mas, tapi emang bener kok di Indonesia kayak Ya, gitu, itu bukan rahasia lagi. Ya itu karena di sini lancar sih masukan itu pajak dari belanja aja. Makanan kan 21% di sini. Kalau kita belanja ke supermarket kemana itu 21% masuk ke pemerintah. Tapi Indonesia juga gede kan pajaknya. Ya, tapi nggak selancar di sini. Cuma nilai kemanusiaannya juga kurang banget sih. Kan sesama orang Indonesia datang ke puskesmas. Dulu inget gak sih banyak banget berita yang kalau Jangan ngomongin itulah. Ngomongin Barcelona aja. oh iya, kita Ngapain ngomong bisa ngerumpi aja. Biasa ngerumpi sih. Begitu ya. Masa sih? Ya itulah salah satu. Gara-gara ibu ngerumpi. Ngetel deh. Jadi itu salah satu juga kenapa kita betah di sini, karena fasilitas kesehatan dijamin. Iya. Mudah-mudahan nggak jadi. Nah, Indonesia juga udah lebih bagus kok. Nggak, ini lagi ada kasus COVID nih, mudah-mudahan nggak jadi tragedi. Orang juga kesusahan akses, kesusahan layanan kesehatan kan. Dan jelas pernah takut lah ke rumah sakit. Iya. Ya rumah sakit di mana lagi buat merawatnya gitu. Iya, sekarang jaga stamina banget, karena takut banget kalau misalnya sakit ke rumah sakit yang tadinya cuma demam biasa bisa langsung ketularan orang. Ya belum tahu langsung sih. Ya. Kan masa inkubasinya 14 hari. Tapi maksudnya kan di sana udah tempatnya orang sakit. Ya namanya juga rumah sakit. Kalau kebun binatang, tempatnya binatang. Terus ketiga lagi. Tadi bilangnya 4. Selanjutnya kenapa kita betah di sini? Tempat rekreasi di sini banyak yang gratis, dan pemerintah di sini juga menyediakan tempat-tempat gratis. Pargel masuk ke gratis di bawah jam 8 pagi. Parkway itu tahu kan kalian yang terkenal itu peninggalannya Gaudi. Itu di bawah jam 8 pagi dia gratis masih. Ya kalau nggak malas bangunnya. Musim panas. Pantai gratis, iya. Museum-museum banyak gratis. Camp Nou gratis setahun 2 kali. Emang iya. Nid del Museo sama kalau ada ituan pemain gratis. Camp Nou loh gratis kan. Camp Nou. Pakai bahasa Katawan kalau Camp Nou, nggak usah Camp Nou. Camp Nou gratis Camp Nou, itu. ya. Jadi pemerintah sini tuh membahagiakan para penduduknya dengan memberikan kayak tempat-tempat yang nyaman gitu kan, kayak park buat piknik, buat hiking juga. Iya, ada gunung, wilayah ada, terus tempat main buat anak-anak juga ada, tempat main buat orang tua ada, tempat main buat ibu-ibu bisa berbagi itu ada, Espa Familia. Kan ada anak-anak muda buat sebenarnya itu. Tempat rumpi dibutuhkan ibu-ibu. Iya. Jadi tempat buat anak muda ada, tempat buat apalagi bayi-bayi baru lahir juga ada. Posyandu. Bukan posyandu, Espa Familia Baby. Iya. Ada. Kamu mah kerja mulu, jadinya
nggak tahu. Gitu, dan buat kerja juga sebenarnya enak karena di sini peraturan pemerintah kerja itu 8 jam per hari. Ya tergantung. Ada yang ngasih kontrak 10 jam per hari. 10 jam per hari ada, cuman makin banyak kerja jamnya, makin gede gajinya. Ya kan? Iya. Gitu. Kalau kamu kerja berapa hari sih? Berapa jam sih? Aku enggak. 8 jam per 8 hari. jam per hari. Oh, pantesan gajinya segitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Ya 8 hari aja udah capek, 8 jam aja udah capek, udah lupa istrinya kegiatannya apa aja per hari, apalagi kamu 10 jam udah nyampe rumah makan tidur. Iya, tapi enaknya kan kerja di sini Sabtu Minggu libur. Terus setiap setahun sekali boleh ngambil cuti 1 bulan. Bulan vacation. Iya, ada juga perusahaan yang liburnya 45 hari ya, alias sebulan setengah. Jadi sebulan di musim panas, 2 minggu pas Desember. Terus gaji di sini juga ada sampai yang gaji ke-15. Nggak kayak di Indo. Di Indo kan yang beruntung ya dapat gaji Ada yang ke-13. 13 ya. Nah, Iya. kalau di sini Ada yang sampai kalau di sini kan kerjanya 11 bulan, gaji ke-12, 13, 14, 15. 4 bulan nggak kerja tapi tetap dibayar gitu istilahnya. Gitu. Tapi dihitung-hitung kalau dibagi juga sama aja. Habis. Ya karena kita sekali pergi misalnya ke Indonesia aja udah langsung buat beli pesawat. Beli pesawat. Beli tiket pesawat maksudnya kan minimal itu 8 juta kita bolak-balik orang satu. Kok 8 juta murah banget? Berapa? 10 juta ya? 700 euro sekitar 10 juta lah. Ya itu maksudnya minimal beli tiketnya kan segitu. Iya, Jadi ya enaknya di sini enaknya di sini nggak enaknya gitu. Kalau pengen pulang ke Indonesia ongkosnya sekali pulang bertiga sekarang. Udah jangan kelamaan. Ya udah. Bersambung untuk ke Part selanjutnya kita bikin lagi tema yang lain. Ini karena kita bosan aja sih di rumah lockdown nggak ngapa-ngapain, kita pengen tetap produktif bikin video. Jadi kita tetap bikin konten berbagi cerita Berbagi cerita. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe. Dan kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi bisa ditulis di kolom komentar. Iya. Karena kami juga mengharapkan pertanyaan dari kalian. Tapi yang baik-baik ya nanyanya ya. Ya. Baiklah, Ibrahim juga udah mulai tertidur lelah. Ya. Kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.